Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Mamang John. Bukan maksudnya Mamang Bengkel Pertamina ya, tapi kali ini saya gak pakai baju dinas karena baju dinasnya lagi kotor. Di sini saya kedatangan servisan shock breaker ya, yang dimana shock breakernya di sini sudah dibuka ataupun dibabacak oleh pemiliknya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke tutorial perbaikannya dari awal sampai akhir. Pokoknya kita kupas tuntas sampai habis. Untuk tahap pertama kita lepas dulu untuk bagian murnya seperti ini serta anting-anting shock breakernya ya teman-teman. Lanjut kita lakukan pemotongan di bagian tutup shock breaker seperti ini ya teman-teman. Kita potong menggunakan slab, pokoknya gongsreng saja sampai tutupnya itu terpotong secara menyeluruh. Dan teruntuk teman-teman ini harusnya pakai kacamata ya untuk menjaga keselamatan supaya tidak ngacrit ataupun metel ya, karena panon yang membuat mata kita bisa kelilipan ataupun keperupunan sampai buta. Oke, lanjut setelah kita lakukan penggerindaan dan tutupnya sudah hampir terbuka seperti ini ya teman-teman, kita cek kondisinya. Ternyata di sini untuk olinya sudah habis. Pokoknya membuat shock breaker ini pasti mentul-mentul ataupun acleng-aclengan ya saat di jalan goreng ataupun di jalan berlubang. Setelah kita melakukan pengecekan dan pemotongan, langsung saja kita tarik ya teman-teman menggunakan alat press sederhana yang kita rakit sendiri. Untuk cara menggunakan alat pressnya juga di sini cukup mudah ya teman-teman. Cukup kita kaitkan lalu putar-putar dan akhirnya di sini sudah keluar semuanya ya teman-teman, ataupun kabedol seperti ini. Dilihat isinya ini sangat kotor sekali ya, seperti muka kalian yang gak dicuci selama berminggu-minggu. Oke, lanjut lagi. Setelah semuanya keluar langsung saja kita ke tahap pembersihan. Di sini saya membersihkannya menggunakan bensin ya teman-teman, dan hati-hati saat menggunakan bensin seperti ini. Jangan sampai ada sumber api, apalagi kalian sambil ngudut ya teman-teman, karena itu bisa membuat bensinnya terbakar sampai ngalentab ataupun ngebakar ke muka kalian sampai tutung. Oke, lanjut setelah semuanya bersih, di sini ada tips dan trik ya teman-teman, karena kita telah potong tadi untuk bagian tutup shocknya. Di sini kita juga harus memotong untuk bagian selongsong dalamnya seperti ini, kurang lebih 2 mili ya teman-teman, agar nanti saat penutupan kita bisa mengelinkannya dengan sempurna. Setelah tahap pemotongan selesai, di sini kita rapihkan ya teman-teman, ataupun kita kikir untuk bagian kasar ataupun seketnya seperti ini, karena kalau tidak dikikir nanti untuk as shock breakernya itu bisa susah masuk ataupun hese abus. Tidak lupa juga untuk bagian botolan shock breakernya seperti ini kita kikir juga ya teman-teman, supaya bagian kasarnya ini hilang dan membuat pemasangan sealnya menjadi gampang dan tidak sobek ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Setelah semua langkah yang tadi kita sebutkan selesai, langsung saja kita masuk ke tahap perakitan ya teman-teman. Kita masukkan untuk selongsong dalamnya seperti ini, disusul dengan pemasukan oli ya teman-teman. Untuk olinya di sini saya pakai oli Vespa supaya lebih nyepot ataupun lebih nendang ya untuk ribonannya, karena rencananya shock ini akan dipakai untuk beban berat. Oke, setelah pengucuran olinya selesai, lanjut lagi kita akan memasangkan bagian asoknya. Namun di sini sebelum kita pasangkan bagian asoknya, alangkah baiknya untuk bagian drat atasnya ini kita lapisi dulu dengan selotip supaya nanti pas pemasukan seal itu sealnya tidak tergores yang membuat sealnya bisa sobek ataupun soeh dan membuatnya cepat bocor kembali. Setelah itu jangan lupa ya teman-teman untuk pemasukan bagian pernya seperti ini, disusul dengan pemasukan bos penahan seal ataupun penahan asnya seperti ini. Kita lelepkan ataupun masukkan saja ke dalam ya teman-teman bersamaan dengan seal barunya. Setelah semuanya terpasang, di sini langkah terakhir kita masukkan ring penutupnya, lalu kita dagor ataupun gedok-gedok saja seperti ini menggunakan palu andalan kita sampai sealnya masuk ya teman-teman. Setelah masuk kita tes dulu ya teman-teman untuk ribonannya seperti apa, dan di sini sangat enak sekali nyepot, pokoknya mantap sekali. Ini sudah dipastikan berhasil ya teman-teman untuk hasil ribonannya. Setelah dirasa cukup, langsung saja kita kelinkan ataupun kita kencangkan lagi ya teman-teman seperti semula menggunakan palu. Kita gebot-gebot gedor saja ya, tapi di sini kalian ingat harus menggunakan hati nurani. Dan juga untuk asnya tidak lupa kita pasangi selang seperti ini supaya nanti gak ketakol ataupun gak kepukul yang membuat asnya baret dan membuat kita harus membongkarnya kembali untuk melakukan pergantian asnya seperti ini. Aduh, kalau gitu mah nombok ya teman-teman, rugi banar atuh. Oke, setelah selesai kita lihat dulu ya teman-teman, di sini sudah rapi, pokoknya top marko top ya. Tinggal kita cuci ataupun sese saja ya teman-teman menggunakan sabun colek saja supaya nanti saat pemasangan tidak rujit dan kita akan dipuji oleh konsumen kita ya, karena pekerjaan kita yang sangat baik dan membuat kita terhindar dari hutang pihutang ataupun bon yang bisa membuat usaha kita hancur ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Setelah tahap pembersihannya selesai, langsung saja kita rakit seperti semula. Untuk pertama-tama kita masukkan dulu ring ataupun penahan pernya seperti ini ya teman-teman, yang nantinya bisa kita setel juga ini untuk keras ataupun lilisnya, disusul dengan aksesoris-aksesoris lainnya seperti karet dan juga penahannya seperti ini. Lalu langsung kita masukkan juga untuk bagian murnya dan juga anting-antingnya. Setelah semuanya terpasang dengan sempurna, langsung saja kita masukkan ke alat pressnya ya teman-teman. Di sini alat pressnya itu berupa dongkrak yang kita gojrek-gojrek ataupun kita angkat seperti ini ya teman-teman sampai asnya itu muncul ke bagian permukaan, dan langsung saja kita masukkan untuk bagian anting-anting bagian atasnya. Tidak lupa ya teman-teman, di sini kita lakukan pengencangan dengan menahan murnya menggunakan kunci 17 dan atasnya tahan juga menggunakan asok bekas seperti ini sampai kencang ya teman-teman, karena kalau tidak sampai kencang nanti ini bisa ngacleng ataupun mecat ya, membuat seblekernya nanti bisa copot dan si pengendara gebis ataupun labuh nyuksruk karena gawir. Oke, lanjut lagi kita ke tahap pengetesan. Kita nyot-nyot ataupun
ataupun entod-entod seperti ini ya teman-teman. Awas hati-hati kena EC kalian, karena seharusnya kita tes menggunakan alat seperti ini ya teman-teman. Ini alat bikinan saya sendiri, kita angkat-angkat saja seperti ini sampai terasa, dan ternyata di sini shocknya sudah empuk kembali ya teman-teman. Mantap sekali pokoknya. Bisa kita lihat di sini untuk ribonannya juga sangat lambat sekali. Mantap pokoknya, ini pasti empuk di bawah kalian. Oke lah teman-teman, karena sudah seperti ini, sudah berhasil ya, kita tinggal pasangkan saja di motor ownernya. Kita sudahi saja ya untuk video tutorial cara menyervis shockbreakernya ini. Semoga video ini bisa bermanfaat atau setidaknya menghibur ya untuk kalian yang lagi gabut. Jangan lupa like, comment, share ataupun subscribe saja ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan video-video tutorial, edukasi dan cerita-cerita bengkel lainnya.